Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajmal Rozan dengan NIM 2304 120037. Di sini saya akan mempresentasikan materi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam mata kuliah Laboratorium Lingkungan Rombel B. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke dalam materinya. Oke, apa itu K3? K3 itu merupakan singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja, yang mana artinya keselamatan dan kesehatan kerja ini sendiri mengacu pada sistem yang bertujuan melindungi pekerja, aset, dan lingkungan dari risiko kecelakaan di tempat kerja. Nah, K3 ini nggak cuman ada di laboratorium aja ya teman-teman, jadi bisa ada di pekerjaan-pekerjaan lain yang memiliki potensi resiko bahaya yang signifikan juga gitu. Nah, jika kita di sini akan membahas terkait ketiga laboratorium. Nah, ketiga laboratorium ini sendiri menerapkan prinsip yaitu penggunaan APD ya dalam lingkungan laboratorium itu sendiri, prosedur penanganan bahan kimia, pengelolaan limbah, dan prosedur darurat untuk memastikan keselamatan dan kesehatan bekerja. Nah, tujuan ketiga itu sendiri itu masih selaras ya pada dasarnya itu ya mencegah kecelakaan kerja, melindungi kesehatan kerja, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan sehat. Pada dasarnya di sini memang ditujukan untuk para pekerja, para petikan, intinya kesehatan, keselamatan itu menjadi prioritas nomor satu gitu. Nah, selanjutnya adalah identifikasi bahaya di laboratorium. Nah, identifikasi bahaya di laboratorium itu bisa kita lihat dari simbol-simbol yang ada di laboratorium. Seperti yang ada di gambar, simbol-simbol ini itu merupakan biasanya simbol-simbol yang ada pada bahan kimia ya yang biasanya ini memiliki potensi bahaya yang cukup besar apabila entah itu berinteraksi langsung dengan praktikan gitu kan. Jadi diperlukan simbol yang menginformasikan terkait sifat dari bahan kimia tersebut untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi pada dasarnya simbol di laboratorium ini itu penting untuk menginformasikan potensi bahaya dan sebagai tindakan pencegahan. Jadi memahami dan mematuhi simbol-simbol ini juga pada dasarnya sangat penting untuk keselamatan kita sendiri maupun orang lain gitu. Nah, untuk simbol-simbolnya sendiri ya bisa kita lihat pada gambar tersebut ini salah beberapa contoh ya. Di sini ada flammable. Flammable itu mudah terbakar. Eh, Maksudnya di sini itu mengisyaratkan bahwasanya bahan kimia tersebut yang memiliki label ini itu merupakan bahan yang mudah terbakar gitu. Dan biasanya bahan kimia tersebut itu ditandai contohnya itu seperti gas etuna, keton, alkohol dan sebagainya gitu. Nah, untuk menghindari potensi kecelakaan ya, kebakaran, ledakan itu kita bisa meletakkan benda-benda apa namanya benda-benda ini tuh jauh dari sumber api atau logam yang dapat menghantarkan panas gitulah. Lalu ada simbol ini itu mengisyaratkan arti ya berbahaya gitu. Simbol yang ditandai dengan tanda silang berwarna hitam. Simbol ini tuh menunjukkan ya bahwasanya bahan kimia tersebut itu entah itu baik padat, cair maupun gas itu dapat menimbulkan bahaya bagi kita. Nah, bahaya yang ditimbulkan itu sendiri bermacam-macam teman-teman. Entah itu seperti ya beracun yang dapat menimbulkan iritasi kulit, misal terkena kulit gitu ya. Nah, itu ya tentunya bisa sangat berbahaya gitu. Terus yang ketiga ada korosif, yang mana ini korosif sendiri ya, itu artinya kan ya ini bisa membuat karat gitu ya pada logam dan ini dapat merusak jaringan kulit, jaringan hidup lah jika terkena secara langsung di tangan kita misal gitu. Nah, maka dari itu kan ini benar-benar perlu sangat diperhatikan gitu dalam penggunaannya gitu. Korosif ini nggak sekedar mungkin menyebabkan iritasi pada kulit, tapi juga karat pada logam tadi yang tadi saya bilang. Nah, untuk menghindarinya ini tentu dengan tadi penggunaan APD itu sangat penting dalam eh, laboratorium gitu agar terhindar dari cedera mungkin bersentuhan dengan bahan kimia yang satu ini.
Nah, selanjutnya ada poison atau toxic yang beracun, ada explosion itu artinya bahan yang mudah meledak, ada biohazard ini tuh zat atau bahan kimia yang berasal dari organisme gitu ya yang bisa membahayakan eh, jika terpapar langsung gitu. Nah, baik itu dalam jangka waktu pendek ataupun panjang gitu teman-teman. Nah, untuk oksidasi ini juga berbahaya ya karena ini dapat memancarkan api. Nah, arti dari simbol oxidizer ini itu misalnya zat kimia tersebut dapat melepaskan panas dan dapat memicu api ketika bereaksi dengan zat kimia lainnya gitu. Nah, untuk environmental hazard ini artinya digambarkan ikan ya ikan poinernya artinya berbahaya bagi lingkungan dan tingkat bahayanya ini bisa menyebabkan kematian baik itu tumbuhan, hewan, bahkan manusia gitu bisa merusak ekosistem juga gitu ya. Nah maka dari itu eh, apa namanya nggak bisa sembarangan dalam pengelolaan juga gitu. Sebenarnya semua bahan kimia itu sama pengelolaannya nggak bisa sembarangan dan nggak bisa dibuang sembarangan karena ya entah itu apa namanya terkhusus untuk environmental hazard ataupun yang lainnya itu sama-sama bisa berbahaya gitu bagi lingkungan tentunya gitu. Nah, selanjutnya ada radioaktif. Ini juga ini juga sangat berbahaya lah intinya. Nah, jika terpapar itu mungkin hanya dalam jangka waktu bulanan atau tahunan itu udah sangat ya berbahaya sekali gitu bagi kesehatan tubuh kita gitu. Lainnya ada alat laboratorium. Nah, ini alat-alat ini seperti di gambar ini ya, itu notabene yang terbuat dari kaca, keramik. Ini kan semisal jatuh gitu ya, itu kan bisa melukai kita gitu. Dan apabila misalkan dalam kondisi sedang terisi oleh bahan kimia, tentunya kan resikonya makin berlipat ganda gitu ya. Jadi dalam penggunaan alat-alat kimia, alat laboratorium maksudnya itu juga harus sangat berhati-hati gitu. Lagi-lagi memang APD ini sangat dibutuhkan dalam hal ini gitu, sangat berperan penting gitu. Nah, ini dia APD. Nah, APD ya kan itu apa ya? Alat pelindung diri gitu ya. Jadi memang pada dasarnya ini merupakan sebuah cara apa langkah awal lah gitu, langkah awal untuk ya apa namanya mencegah dari hal-hal yang bisa lebih buruk lagi gitu deh. Jadi K3 ini memang berperan penting ya. Nah, ini seperti dalam mencegah integritas fisik pengguna dan mencegah cedera atau penyakit akibat pekerjaan, ya, terutama di laboratorium itu sendiri. Dan APD ini memang dirancang untuk memberikan perlindungan tambahan dan keamanan dalam berbagai situasi kerja yang beresiko. Nah, APD ini nggak cuma di laboratorium aja, teman-teman, banyak juga jenisnya seperti APD medis, APD lain-lain lah gitu. Tapi pada dasarnya komponennya sama gitu ya antara masker, kacamata, sarung tangan, sepatu, jas gitu ya. Pakaiannya itu pada dasarnya komponennya sama tapi memiliki kekhususan yang berbeda gitu tergantung pekerjaan apa yang dilakukan gitu. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwasanya pengelolaan bahan kimia itu nggak bisa sembarangan gitu, terutama penyimpanannya saja gitu. Penyimpanannya ini eh, harus ada caranya gitu ya. Contohnya ini bahan kimia yang sudah terbakar itu yaitu menjauhkan dari sumber panas atau bahan pengoksidasi, terus disimpan di lokasi yang sejuk dan ventilasi yang baik, hindari dekat dengan sumber api dan memastikan penyimpanan dilengkapi dengan grounding yang baik. Gitu. Nah, untuk penyimpanan bahan kimia beracun itu simpan di tempat dingin dan berventilasi baik, memastikan tempat penyimpanan bebas bocor saat hujan dan juga kelembapan ruangan terutama ya saat hujan itu harus terjaga gitu. Nah, ini juga untuk bahan kimia oksidator reaktif ini yang pada dasarnya sama juga ya. Di tempat dingin berventilasi baik dan kering, bebas bocor saat hujan dan kelembapan harus dijaga. Nah, untuk yang bahan kimia yang reaktif dan berventilasi baik itu apa ya ini misalnya untuk bahan kimia yang reaktif terhadap air bisa disimpan di tempat dingin dan berventilasi baik juga memisahkan dari bahan-bahan yang asam terus juga menjauhkan dari sumber api ya atau gas flammable dan memastikan ruangan bebas kantong gas.
Itu. Nah, begitu juga untuk zat reaktif pada pasam ini juga sama ya. Nah, untuk bahan kimia gas bertekanan harus disimpan tegak dan terikat, ditempatkan di ruangan dingin dan berventilasi, dijauhkan dari sumber panas atau api, dipisahkan antara gas flammable dan gas beracun karena bisa saja memicu reaksi-reaksi tertentu gitu teman-teman ya. Dan yang kelima itu dipisahkan antara botol kosong dan berisi gitu. Ini juga sama untuk korosif ya, di tempat dingin dan sebagainya begitu. Nah, berikut prosedur darurat di lab gitu ya. Selain kita harus mematuhi apa namanya prosedur terkait APD, terus juga harus memahami simbol-simbol keselamatan yang ada di lab. Kita juga harus mengetahui prosedur darurat di lab gitu. Yang pertama di sini ada identifikasi dan pemberitahuan darurat. Kita harus tahu gitu situasi darurat apa yang sedang terjadi, apakah itu kebakaran atau tambahan bahan kimia ataukah hal lain gitu. Dan di situ kita harus sigap misalkan ada insiden yang eh, beresiko terhadap nyawa kita ataupun orang lain, kita harus segera mengaktifkan alarm darurat dan menghubungi petugas keamanan ya dengan menyebutkan jenis serta lokasi insiden secara jelas gitu. Lalu selanjutnya ada evakuasi. Nah, evakuasi ini berkaitan dengan rute ya, yang rute ini harus dipastikan gitu eh, rutenya itu ada gitu dan juga menggunakan tangga darurat dan menghindari lift gitu karena bisa beresiko terjebak di dalam lift juga gitu kan. Terus juga berkumpul di tempat yang ditentukan dan membantu rekan yang kesulitan dengan tetap menjaga keselamatan diri. Oke, itu. Selanjutnya ada pertolongan pertolongan pertama dan penanganan insiden. Eh, tentunya kan saat sebelum tentunya misalnya kayak setiap instansi itu pasti kan eh, adalah kayak pelatihan terkait pertolongan pertama yang berkaitan dengan ketiga ini ya walaupun tidak semua instansi itu mungkin sudah melakukan apa namanya pelatihan atau simulasi ini ya teman-teman. Jadi eh, dari kita sendiri ya kesadaran kesadaran gitu lah ya terkait misalkan pekerjaan kita memang beresiko ya tentunya kita sendiri harus punya kesadaran untuk tahu lah paling nggak dasar-dasarnya gitu. Nah, di sini contohnya itu adalah menggunakan alat pemadam kebakaran untuk kebakaran kecil. Nah, jika apinya besar itu lebih baik kita evakuasi ya gitu, jangan memaksakan tuh. Nah, terus juga misalnya ada tumpahan bahan kimia, kita nggak bisa sembarangan mengambil atau mengelapnya dengan sembarangan gitu. Kita harus menggunakan APD terlebih dahulu yang APD lengkap gitu ya, dan baru membersihkannya dengan prosedur yang tepat. Nah, terus juga kita mengamankan area untuk mencegah pencegahan mencegah penyebaran bahaya. Lalu ada komunikasi dan koordinasi yang mana ini juga sangat penting untuk melaporkan insiden ya, insiden ke manajemen atau koordinator ketiga. Koordinator ini kan koordinator dengan tim tanggap darurat tentunya kan pasti lebih memiliki pengalaman yang cukup untuk bisa membantu setidaknya mengatasi apa yang terjadi gitu kan. Bisa membantu melakukan pemantauan serta update situasi secara berkala gitu, dengan adanya komunikasi dan juga koordinasi. Nah, selanjutnya adalah penutupan insiden evaluasi. Setelah insiden terjadi, tentunya kita harus ya memastikan itu tidak ada resiko-resiko beruntun atau resiko lanjutan gitu. Kita juga harus mencatat apa saja, minta mengevaluasi itu apa yang kenapa kok bisa terjadi seperti ini gitu. Ya, artinya kita harus mengevaluasi dan jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari gitu. Lalu yang terakhir ada pelatihan dan simulasi. Lagi-lagi ini juga sangat penting, itu pensosialisasian prosedur darurat secara berkala dengan melakukan simulasi rutin dan memperbarui prosedur berdasarkan evaluasi serta standar keselamatan terbaru. Gitu. Nah, potensi bahaya di lab ini juga ada ya beberapa, entah itu dari fisik ya, seperti risiko dari alat-alat tajam, alat lab, itu suhu ekstrim, peralatan listrik, radiasi, atau kebakaran yang dapat menyebabkan cedera fisik gitu. Lalu di sini ada dari bahan kimia, itu paparan zat beracun, korosif, mudah terbakar, atau reaktif yang dapat menyebabkan inflasi luka bakar atau ledakan. Dan biologi, mohon maaf ini ternyata belum teredit ya ternyata. Jadi, nah untuk biologi sendiri lebih berkaitan dengan sampel ya, sampel yang digunakan dalam praktikum, misalkan sampel percobaan tikus gitu lah ya. Nah itu kan pastinya membawa
entah itu bakteri, virus dan sebagainya. Nah, itu kita harus eh, perlu eh, mematuhi prosedur dan SOP yang ada untuk mencegah penyebaran bakteri atau virus yang mungkin bisa menularkan ke kita atau orang lain gitu. Jadi perlu dilakukanlah sebuah dekontaminasi eh, untuk mencegah hal-hal tersebut yang tidak diinginkan gitu. Nah, yang tentunya ada pencegahan. Seperti yang pertama menggunakan APD, itu memakai jas lab, sarung tangan, kacamata pelindung, dan juga masker. Yang kedua ada memahami dan mematuhi SOP saat menangani bahan kimia, peralatan listrik, sampel biologis, dan sebagainya. Memisahkan dan membuangan limbah kimia, biologi, serta benda-benda tajam yang beresiko, ya, entah itu yang dari alat laboratorium yang pecah, itu sesuai aturan. Tuh. Terus juga yang keempat adalah memastikan area kerja telah selalu bersih tanpa tumpahan bahan kimia, bahan berbahaya, dan juga alat tertata rapi seperti sedia kala gitu. Di saat misalkan kita mengambil bahan kimia, diusahakan dikembalikan sesuai dengan tempatnya gitu. Benar-benar sesuai gitu. Gak bisa kita sembarangan menaruh di sana sini karena itu sudah terdata ada di data sheet-nya sudah ada gitu ya. Terus juga harus memastikan alat pemadam kebakaran, kotak P3K dan juga jalur evakuasi itu selalu siap digunakan semisal sewaktu-waktu ada keadaan darurat, kebakaran, gempa bumi dan sebagainya gitu. Nah, nah soal pertolongan pertama atau P3K tadi, tentunya untuk isi-isi dari P3K sendiri itu kondisional juga ya teman-teman. Tapi pada dasarnya itu isi kotak P3K antara lain seperti kasa steril, ya, ada perban untuk bahan luka, ada alkohol, eh, atau juga bisa untuk menghilangkan kontaminasi bakteri, ada aquades, ya, ada masker, sarung tangan, ada lampu, ada kapas, plester, dan sebagainya. Yang mana ini sangat penting dalam penggunaan juga kita harus tahu gitu step by stepnya gitu, nggak bisa sembarangan gitu. Nah, P3K ini adalah hal wajib bagi instansi yang menerapkan P3 ya ataupun bukan lah intinya P3K ini sangat-sangat penting teman-teman ya untuk menjamin keselamatan kita ataupun orang lain, teman-teman kita, keluarga kita dan sebagainya gitu. Jadi di rumah pun sebenarnya kita harus sedia juga P3K gitu. Oke, mungkin sekian presentasi penjelasan materi K3 ya, keselamatan dan kesehatan kesehatan dan keselamatan kerja pada mata kuliah laboratorium lingkungan. Mohon maaf apabila penjelasan saya banyak salah kata, pengucapan, dan mungkin ada sedikit beberapa miskonsepsi terhadap apa yang saya ucapkan. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga sedikit informasi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua ke depan, bagi kedepannya. Gitu. Eh, Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.